Saudara dimuliakan Allah, para pemirsa Cahaya Hati di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Ini hari saya tidak sendirian, karena alhamdulillah saya didampingi oleh anak-anak muda, generasi muda, harapan bangsa dan harapan agama. Ngomong-ngomong dari mana, Dek? Pulau Kebang. Pengajian apa? Ridho Roma. Oh, kirain Ridho Roma. Ridho Rahman. Cakep namanya, udah diridhoi, mudah-mudahan dirahmani oleh Allah. Amin. Innal hamdalillah, segala puji hanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai setiap bentuk kejadian. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan yang harus selalu kita ingat bersama, hanya kepada Allah juga kita meminta. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ketahuilah semua apa yang Allah jadikan, yang ada di bumi dan di langit, mereka semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada sebuah kisah. Satu hari Nabi Daud alaihissalam, sebentar, kenal Nabi Daud gak? Di mana kenalannya? Ngaku-ngaku. Satu hari Nabi Daud lagi duduk santai, lagi buka kitab sucinya. Ayo, kitab suci Nabi Daud apa? Zabur. Lagi buka kitab sucinya Zabur, tiba-tiba Allah hadirkan satu makhluk Allah yang lain. Makhluknya kecil, tapi ternyata makhluk yang kecil ini mampu memberikan pengalaman dan ilmu yang besar bagi Nabi Daud. Filosofinya buat kita, hidup itu jangan suka memandang orang kecil, Dek. Boleh jadi dia kecil di mata kita. Siapa yang bisa mengira mungkin dia jauh lebih besar di hadapan Allah ketimbang kita. Betul kan? Hidup itu jangan suka lihat orang dari casingnya. Jangan mentang-mentang dia ganteng kita temenin dia. Boleh jadi loh orang itu ganteng. Siapa yang bisa mengira hatinya lebih jelek? Jangan takut kalau kita punya penampilan pas-pasan. Mungkin pas-pasan menurut kita, tapi siapa yang bisa mengira Allah, di mata Allah kita ini adalah orang yang ganteng dan mulia. Fisik tidak menjanjikan. Contohnya Nabi Daud dapat pelajaran berharga dari seekor cacing. Tahu cacing kan? Cacing keluar dari dalam tanah, lalu masuk lagi ke tanah, lalu keluar lagi, kemudian masuk kembali. Lihat cacing mainin tanah. Nabi Daud iseng lalu berkata, wahai cacing, kesian deh lo. Ya kan, mainin tanah. Hidupmu ini, kata Nabi Daud, setiap hari cuma habis waktumu cuma ngurusin tanah tok. Nggak kayak kita beribadah. Atas izin Allah cacing bisa ngomong dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Daud. Apa kata cacing? Wahai Daud, jangan engkau pikir apa yang semua yang sudah Allah jadikan di muka bumi ini semuanya sia-sia. Tidak. Apa yang sudah Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Pohon contohnya. Pohon itu daunnya bergerak, mereka bertasbih. Kami cacing tiap malam, siang, sore, pagi kami selalu bertasbih memuliakan Allah. Kalau mau tahu apa yang kami baca, kata cacing, inilah kalimatnya. Apa yang dibaca oleh cacing? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Bayangkan, lihat cacing bertasbih. Nabi Daud meneteskan air mata. Dia langsung sujud syukur kepada Allah. Dia mohon maaf kepada Allah. Nabi Daud dapat pelajaran dari makhluk Allah yang kecil. Subhanallah. Kalau cacing saja bertasbih, malu loh. Kalau kita yang ngaku-ngaku diri kita lebih sempurna dari makhluk Allah lain, tapi kita nggak mau bertasbih, itu namanya terlalu. Nah, ayo kalau cacing aja bertasbih, masa kita nggak mau bertasbih? Ngomong-ngomong, udah berapa kali hari ini tasbih kepada Allah? Belum kan? Tidak akan pernah rugi orang yang mau bertasbih. Karena kata Rasul, barang siapa yang bertasbih, maka Allah akan memberikan 20 penambahan nikmat bagi dirinya. Subhanallah. Ayo kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Daud lihat cacing bertasbih, Nabi Daud kaget. Untung waktu itu nggak ada orang Betawi. Coba kalau ada orang Betawi, dia cacing bisa ngomong, orang Betawi pasti berkata buju bune. Kalau orang kampung saya Palembang mas, kaget lihat sesuatu biasanya dia ngomong begini loh. Ya caca, itu ekspresi bahasa daerahnya. Kalau orang Padang kagum lihat sesuatu ngomong apa? Onde mande. Kalau orang Sunda kagum lihat sesuatu ngomong apa? Allah Allah. Itu orang Sunda. Anak muda zaman sekarang kalau kagum lihat sesuatu ngomong apa? Buset. Orang Muslim, orang yang beriman, kalau kagum lihat sesuatu dia harus ngomong apa? Subhanallah. Saudara kita muliakan Allah, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang satu ini. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau tadi kita sempat membicarakan orang-orang yang beriman, itu ketika dia melihat satu kejadian yang aneh, bukti dari tanda kebesaran Allah, maka yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata pujian untuk Allah. Subhanallah. Ini hari kita akan ngomongin tentang keimanan. Orang itu akan mulia di mata Allah manakala dia bisa memiliki yang namanya kecerdasan spiritual. Pasti bingung kan? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual adalah sebuah kecerdasan yang bisa mengarahkan pelakunya untuk menyadari bahwa hidup ini harus punya arah dan tujuan ke depan. Orang kalau punya kecerdasan spiritual, dia akan sadar bahwa ada hidup pasti akan ada mati. Benar kan? Ada mati pasti nanti akan ada kebangkitan, ada hidup yang lebih hakiki. Orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tidak akan pernah lupa diri. Ketika hidup di dunia, dia berbuat untuk dunia sebaik mungkin. Tapi dia tidak melupakan bahwa ketika masuk urusan akhirat, dia akan berbuat untuk akhirat seolah-olah dia akan mati esok. Itu yang menjadi kunci sukses kita di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Artinya ketika kita bekerja, bekerjalah secara profesional. Wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan berbuatlah demi akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Orang kalau punya timbangan seperti ini, berarti dia memiliki kecerdasan spiritual. Apalagi tanda-tanda orang memiliki kecerdasan spiritual, imannya makin hari makin mantap, ketakwaannya makin dahsyat. Contoh, keluar dari Ramadan, dia tetap rajin ibadah. Kalau Ramadan dia sering baca Quran, ketika Ramadan dia tetap khatam Quran. Ketika Ramadan dia sering sedekah, keluar dari Ramadan dia tetap jadi pribadi dermawan. Di apapun amaliyah yang pernah dia lakukan di Ramadan, akan tetap dia lakukan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Itu orang yang punya kecerdasan spiritual. Terkadang kan orang ketika Ramadan rajin banget baca Quran. Tiap hari baca Quran, 1 bulan khatam. Begitu selesai Ramadan, selesai juga baca Quran. Quran ditaruh di atas lemari, yang khatam bukan dia, giliran rayap yang baca. Itu kadang fenomena begitu kan. Kecerdasan spiritual. Ini mohon maaf loh, orang yang punya kecerdasan spiritual, itu dia adalah pribadi yang tidak menunggu datangnya mati, tapi dia punya sifat, dia selalu bertanya-tanya dalam hatinya, bekal apa yang sudah saya persiapkan untuk menjemput kematian. Jangan main-main loh, kalau ngomong-ngomong soal kematian, kita tidak tahu kita ini akan mati kapan. Nggak ada yang tahu kita akan mati di mana. Pernah tahu nggak nanti matinya di mana? Nggak tahu kan? Itu yang pernah dikatakan Al-Quran. Kita nggak akan tahu fi ayyi ardin tamun, di mana kita mati nggak kita tahu. Lihat kejadian di Padang. Ada orang yang bukan orang Padang, dari kota lain, kebetulan liburan di Padang, nginep di satu hotel, ternyata hotelnya ambruk, mati di sana. Mati loh, sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Ada pramugari bukan tinggal di Padang, tapi karena pesawatnya melanding di sana, kemudian nginep di hotel biasa, akhirnya hotelnya ambruk. Dia ketimbun, mati di sana. Orang nggak tahu loh kita mati di mana. Makanya mati itu sangat misterius problem. Boleh jadi antum duluan atau saya belakangan.
Atau sebaliknya, biar kita adil. Saya belakangan atau antum duluan. Kita nggak tahu loh, kita ini akan mati di mana dan kapan. Dan saya bersyukur sekali kepada Allah. Untung banget pemirsa, Allah ini mencabut nyawa kita manusia tidak berdasarkan abjad nama. Untung sistem acak. Coba kalau Allah nyabut nyawa kita berdasarkan abjad nama. Yang pertama huruf A, setelah AB, setelah BC, ABCD. Kalau begini urutannya enak benar yang namanya Zainuddin. Awalnya Z, akhirnya Z, Zainuddin MZ. Oh, beliau paling akhir benar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Lalu saya dari kecil, wah saya ngefans banget dengan beliau, subhanallah. Beliau itu punya ciri khas, sastranya indah, betul kan? Kalau begini sistemnya, Allah cabut nyawa kita berdasarkan abjad nama. Namanya siapa, Mas? Nawawi. Angkatan pertama. Yang namanya Aisyah, pemirsa, nggak lama lagi. Yang namanya Aminah, tinggal menghitung hari. Yang namanya Amin, Abdullah. Yang namanya siapa lagi? Anwar. Yang namanya, awas ngomong Ahmad. Memang ada nama lain apa? Oh, sentimen sekali. Yang namanya Ahmad Al-Habsyi. Begitu malam datang, mungkin saya termasuk orang yang gak berani tutup mata, Mas. Begitu malam tiba, hati saya merasakan H2C, harap-harap cemas. Karena saya takut besok ketika malam ini saya tutup mata, besok saya gak bisa membuka. Mungkin itu tidur saya yang terakhir. Cemas rasanya, karena nama saya awalnya A. Tapi loh, masih mending saya. Kalau saya awalnya A, setelah huruf A, Ahmad, ada huruf apa? H. Artinya saya ada tenggang waktu. Ada yang lebih cemas dari saya. Siapa? AA. Ada dua-dua namanya A yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Begitu kan? Untung gak sistem acak. Kalau sistem acak, semua orang gak akan ada yang berani kasih nama awalnya. Semuanya mau kasih nama Z. Zainal, Zainuddin, Zainab, Zaitun, Zebra, apalagi nih. Semuanya berbondong-bondong mau kasih nama Z. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bikin sistemnya secara acak? Biar ini bahan pemikiran buat kita. Biar kita sedia payung sebelum hujan. Jangan nanti kalau sudah hujan mau cari-cari payung. Ingat kullu nafsin dha'iqatun. Setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan yang namanya mati. Orang yang punya kecerdasan spiritual, dia tahu diri bahwa hidup ini adalah sementara. Ada kehidupan yang lebih abadi. Dia bukan menunggu datangnya mati, tapi dia berjuang untuk berusaha mempersiapkan bekal untuk menjemput kematian. Tiada hari tanpa dia bertanya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu yang dipesankan agama. Tanya bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esokmu. Iman, takwa merupakan modal bagi kita untuk bisa meraih kemuliaan. Kalau ngomong-ngomong soal kemuliaan, ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Jadi takwa iman adalah indikator yang bisa menghantarkan seseorang meraih kemuliaan. Masih banyak lagi indikasi-indikasi lain, tapi nanti jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau yang tadi yang pertama kita berbicara iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mengarahkan pelakunya untuk mendapatkan kemuliaan. Ada yang kedua loh sayang. Iman dan takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa mewujudkan kebahagiaan bagi pelakunya. Mana janji Allah? Simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau seandainya ada satu penduduk bumi, katakanlah Indonesia umpama, mereka mau beriman, mereka mau bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Lafatahna, ada lam taukid di sana. Dan pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu rahmatku yang ada di langit, dan aku akan keluarkan rahmat yang ada di bumi. Maksudnya apa? Yang turun dari langit. Sebentar, yang turun dari langit apa contohnya? Hujan, pintar nih. Untung di alam sadar. Kirain udah di dunia lain. Yang turun dari langit hujan. Hujan turun memberikan manfaat, bukan bencana.
Yang keluar dari bumi apa? Buah-buahan. Betul kan? Macam-macam kan buah-buahan. Memberikan manfaat bukan mudarat. Sekarang coba lihat di Indonesia justru terbalik. Yang turun dari bumi hujan, bikin banjir. Betul kan? Jakarta kalau sudah hujan banjir. Ngomong-ngomong daerah kamu banjir nggak? Oh enggak ya? Kalau begitu tak bilangin orang Bogor, kirimannya belum nyampe. Yang turun dari langit hujan bikin Indonesia banjir di mana-mana. Lihat. Yang keluar dari bumi lumpur panas di mana-mana mengerikan. Ini namanya bencana. Kenapa ini jadi terbalik? Karena yang tadi, iman dan takwa bukan menjadi warna di negeri ini. Indonesia krisis iman dan takwa. Maka pantas kalau Allah memurka kepada kita. Lihat gempa bumi di Tasikmalaya, itu sebenarnya pelajaran buat kita. Belum selesai Tasikmalaya digoncang oleh gempa. Sekarang gempa sudah jalan-jalan ke Padang. Tuh, berapa banyak terjadi korban di sana? Ribuan menghilang. Berapa banyak rumah yang menjadi hancur. Ayo, ada satu misteri yang harus jadi kita ingat. Kalau tidak salah waktunya jam 17:16. Betul kan? Jam 17:16 kejadian gempa dahsyat di kota Padang. Coba hubungkan dengan Al-Quran. Subhanallah, apa yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul petunjuk bagi manusia. Itu yang Allah katakan, hudan linnas. Al-Quran itu menjadi petunjuk buat kita semua manusia. Mana petunjuknya? Satu saja, kejadian di Padang contohnya. Jam 17:16 kejadian gempa. Buka Al-Quran, surah ke-17, surah Al-Isra, ayat 16. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kalau seandainya kata Allah, kami ingin menghancurkan satu kota, kami suruh kepada penduduk di sana untuk mereka beribadah, jangan bermegah-megahan. Tapi sayang, seribu sayang mereka itu membangkang, kemudian mereka durhaka. Lalu kami bikin bencana, kata Allah, fadammarnahu tadmira. Kami hancurkan kota itu sehancur-hancurnya. Hitungan detik saja, Dek, Padang menjadi hancur. Itu detik, belum menit, apalagi jam. Lagi-lagi ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada dalam Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Kalau ingin selamat dari bencana dan musibah, iman dan takwa. Belum selesai di Padang luka kita, sekarang gempa bumi sudah silaturahim ke Jambi. Belum selesai di Jambi, sekarang sudah mampir ke Papua. Kita nggak tahu loh kota mana lagi yang akan menjadi sasarannya. Betul kan? Kalau kita nggak memperbaiki iman, kalau kita tidak meningkatkan ketakwaan kita, maka insya dikhawatirkan ke depan akan bencana begitu banyak lagi melanda negeri ini. Ingat sayang, iman dan takwa bisa menjadi indikator untuk mendapatkan kemudahan di balik kesulitan. Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dirimu beriman dan bertakwa, Allah datangkan kemudahan setelah kesulitan, dan Allah datangkan uang, rezeki dari jalan yang tidak engkau sangka-sangka. Ibarat bahasa saya, uang datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mudah-mudahan Allah SWT menggolongkan kita menjadi orang-orang yang berhasil meningkatkan kecerdasan spiritual kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, golongkan kami yang ada di tempat ini menjadi golongan orang-orang yang mampu meningkatkan keimanan kami, yang mampu meningkatkan ketakwaan kami kepadamu. Jadikan sisa usia kami yang Engkau berikan ya Allah, kami pergunakan sebaik-baiknya untuk menjalin kedekatan denganmu dan menjalin keakraban dengan Rasulmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau seandainya musibah dan bencana yang melanda negeri kami akhir-akhir ini karena bentuk ujian darimu, Engkau ingin menguji keimanan dan ketakwaan kami mohon ya Allah, karuniakanlah kesabaran kami untuk menghadapi semua ini. Kalau sekiranya yang Engkau turunkan bencana dan musibah ini adalah bentuk teguran atas kelalaian dan kealpaan kami mohon ya Rabbana, berikanlah kami kesadaran untuk menyadari kesalahan dan kehilapan kami, agar kami bisa keluar dari keburukan menuju kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kalau seandainya bencana dan musibah ini Engkau hadirkan buat kami karena Engkau murka dan Engkau marah kepada kami karena maksiat dan dosa yang begitu banyak kami lakukan di atas muka bumi ini, kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah pintu ampunan buat kami. Kami yakin ampunanmu sangat luas dibanding pintu azabmu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang makin tua makin jadi. Makin jadi apa? Makin jadi dekat dengan Allah,
makin jadi akrab dengan Rasul, dan makin jadi cinta dengan sesama makhluk Allah lainnya. Saya Ahmad Al-Habsyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Habsyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.